Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap umat-Mu, khususnya yang bersama-sama dengan hamba-Mu pagi hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk di sesi yang ketiga. Bicara tentang renungan tentang kesatuan rumah tangga. Efesus pasal 6 ayat 5-9. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati,
sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Amin. Bapak Ibu, Alkitab menaruh perhatian yang serius terhadap hubungan antara tuan dan hamba. Dan yang menarik, hal ini ada dalam perikop tentang keluarga. Ini berarti ada pesan khusus bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk kita bersikap yang baik kepada hamba-hamba kita, pengerja-pengerja kita, orang-orang yang bekerja bagi kita, bersikap seperti kepada saudara kita sendiri. Memang hamba yang dalam perikop kita baca di Efesus ini berbicara tentang slave zaman itu, budak, dan servant yang diartikan pelayan yang bekerja khusus di sebuah keluarga. Kedua arti kata ini benar. Mungkin sekarang sudah tidak ada zaman perbudakan, jadi lebih cocok diterapkan kepada servant, orang-orang yang bekerja melayani keluarga kita. Nah, supaya rumah tangga ada kesatuan, tidak saja suami istri yang bersatu, orang tua dan anak yang bersatu, kalau keluarga itu kemudian diberkati dan bisa mempekerjakan orang-orang bekerja di dalam keluarga itu sebagai pelayan-pelayan, maka Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan untuk kita taati. Yang pertama, peraturan bagi perintah bagi para hamba. Hamba yang baik menurut firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat 5-8, yaitu yang taat pada perintah tuannya. Taat itu berarti patuh, tidak berlaku curang, setia, dan rajin. Memang sifat ini berhubungan langsung dengan kepribadian seorang hamba dalam melakukan tugasnya. Dan itu nampak ketika dia melakukan tugasnya tanpa bersungut-sungut dan melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Ketulusan hati dalam bekerja itu akan muncul, akan kita lakukan bila kita mengerti apa yang kita kerjakan semua untuk Tuhan. Walaupun saat ini kita bekerja untuk Tuhan kita, bos kita, tetapi firman Tuhan mengajarkan kerjakan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Perintah berikutnya, perintah untuk para tuan atau pemimpin kalau di dalam organisasi. Para pemimpin atau para tuan diminta untuk memimpin tanpa ancaman atau menjauhkan ancaman dalam gaya kepemimpinan mereka. Mengapa? Karena biasanya ancaman tidak menghasilkan ketaatan atau pertobatan yang sungguh. Ancaman itu tidak meningkatkan produktivitas, tetapi hanya ketaatan yang pura-pura berubah, tetapi memendam rasa sakit hati dan ingin membalas malah. Dan ini sangat berbahaya untuk kesatuan. Sebagai pemimpin, sebagai tuan, kita tidak boleh semena-mena. Kita diingatkan di hadapan Tuhan.
Kita semua sama karena Tuhan tidak memandang muka. Pada intinya, baik kita sebagai hamba ataupun sebagai tuan, kita semua bertanggung jawab kepada Tuhan. Wajib berlaku baik, menyatakan kasih sebagaimana kita sebagai orang percaya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bila ini kita lakukan, maka rumah tangga akan kokoh, akan kuat dalam kesatuan. Maka berkat Tuhan akan makin dilimpahkan. Ya, keluarga kita tidak hanya diberkati secara khusus bagi keluarga kita, tetapi menjadi berkat bagi rumah tangga, karyawan-karyawan kita, ya, anak buah yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami Engkau berkati melalui kebenaran firman. Engkau ingin setiap keluarga kami diberkati, mulai dari kesatuan suami istri, kemudian orang tua anak, dan hari ini secara khusus kesatuan tuan dan hamba. Umat-Mu adalah keluarga yang diberkati. Mungkin ada di antara kami masih bekerja bagi orang lain. Kalau kami taat akan kebenaran firman-Mu, maka Engkau akan memberkati kami. Dan firman-Mu juga digenapi untuk kami menjadi kepala-kepala, bukan ekor. Dan oleh kepercayaan dari-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bagi kami yang telah diberkati oleh anugerah Tuhan, memimpin orang lain, dipercayakan perusahaan, organisasi untuk kami pimpin. Kami mau taatkan kebenaran firman-Mu hari ini, sehingga keluarga kami boleh menjadi berkat makin luas bagi sesama, bagi keluarga-keluarga yang lain yang bersama-sama dalam usaha pekerjaan, organisasi yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dicurahkan saat umat-Mu menghidupi gaya hidup kerajaan Allah, karakter Kristus yang penuh kasih, yang saling menghormati, menyayangi, yang peduli satu dengan yang lain. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, rumah tangga mereka semua dalam kesatuan yang harmonis, kebahagiaan, kelimpahan berkat-berkat-Mu, jasmani, jiwani, terlebih secara rohani. Terima kasih. Kami berdoa, kehendak Tuhan jadi di bumi, dalam rumah tangga kami, seperti di surga. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati juga secara khusus gereja Sema Church, tempat kami bertumbuh bersama sebagai keluarga ilahi. Berkati persiapan ibadah untuk ibadah esok. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Maria JD, Tuhan persiapkan dia secara khusus. Dan umat-Mu Tuhan berkati dengan kesehatan, kerinduan yang menggebu untuk datang di rumah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu, berfellowship, kami bertumbuh bersama di dalam kasih dan kebenaran-Mu, dalam kekudusan Allah Roh Kudus menjamah melawat setiap umat Tuhan, sehingga umat-Mu berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tim worship leader dan tim pujian, pemusik yang akan latihan juga Tuhan persiapkan. Beri cuaca yang baik, semua dapat berkumpul secara onsite. Tuhan memberkati. Bagi yang masih mengikutinya secara online, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.